Selamat datang di Asmiha Corner 2024. Saya Anindita Primiari, salah satu dari host untuk Asmiha Corner di 2024. Hari ini kita sangat beruntung karena kedatangan seorang ahli dan guru besar di bidang kardiologi dengan subspesialis di bidang pencitraan kardiovaskular non-invasif. Selamat datang Prof. Lucia Krisdinarti, SPPD, SPJP Konsultan. Selamat siang Prof, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Terima kasih sudah jauh-jauh ke sini mengikuti Asmiha 2024. Jadi Prof. Lucia, Prof. Kris pada hari ini akan menjelaskan sedikit kepada kita tentang apa sih itu hipertensi paru. Karena kan selama ini kita taunya hipertensi adalah tekanan darah tinggi aja ya, tetapi mungkin awam belum terlalu mengenal tentang hipertensi paru. Prof, mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih itu hipertensi paru, gejalanya apa? Mungkin. Terima kasih Dr. Anin. Jadi teman-teman sekalian, hipertensi paru adalah peningkatan tekanan rata arteri paru, biasanya didefinisikan dengan tekanan rata arteri paru lebih dari 20 mm Hg. Jadi selama ini kita kenal hanya hipertensi sistemik ya, di mana diagnosisnya sangat gampang hanya dengan mengukur tekanan darah ya, tetapi untuk penilaian hipertensi paru ini diagnosisnya cukup rumit ya. Gejalanya tuh seringkali nggak spesifik ya, tetapi sering pasien datang karena keluhan sesak nafas ya, keluhan sesak nafas, ada yang datang dengan berdebar-debar, ada yang dengan toleransi terhadap exercise itu kurang ya. Kadang-kadang kalau sudah parah ada terjadi pembengkakan kaki ya, kemudian ya kadang-kadang biru ya, karena penyebabnya macam-macam, salah satunya adalah penyakit jantung bawaan. Iya, berarti gejalanya cukup bervariasi ya Prof ya. Lalu kalau ada seseorang dengan gejala-gejala seperti itu, apa sih Prof yang mesti dilakukan? Ya, jadi ada tahapan-tahapan dalam pemeriksaan untuk menegakkan hipertensi paru ya, dimulai sebenarnya dengan anamnesis atau wawancara yang mengarah, apakah dia mengarah ke hipertensi paru. Kemudian pemeriksaannya mulai tentu dengan pemeriksaan fisik ya, kita akan mendengarkan adanya suara jantung yang abnormal, kemudian pemeriksaan rekam jantung, ronsen, kemudian pemeriksaan darah juga membantu ya. Kemudian yang penting adalah ekokardiografi ya. Dari ekokardiografi kita bisa menemukan banyak kelainan, ada banyak hal-hal yang abnormal terkait adanya hipertensi paru. Dan untuk baku emasnya atau gold standarnya adalah dengan kateterisasi jantung kanan. Ini sangat berbeda dengan diagnosis dari hipertensi sistemik yang cukup dengan mengukur tekanan darah saja. Untuk awam di sini mungkin ada nggak siapa-siapa yang beresiko tinggi untuk terjadi hipertensi paru? Ya, makasih. Jadi data di Indonesia dengan data di luar negeri berbeda ya. Kalau di Indonesia ini sejauh yang kami teliti, kami kumpulkan, ternyata hipertensi paru itu mayoritas itu karena kelainan jantung bawaan yang tidak terdeteksi sejak awal ya. Tetapi di luar negeri penyakit jaringan ikat ya, seperti lupus, mungkin teman-teman sudah tahu tentang lupus ya. Kemudian skleroderma itu menjadi penyebab dari hipertensi paru. Jadi risiko tingginya adalah mereka yang terdiagnosis yang diduga punya penyakit jantung bawaan, kemudian orang dengan kelainan jantung jaringan ikat ya. Lupus misalnya ini harus kita cek ya. Kalau sudah lebih dari 2 tahun misalnya, kita mesti cek apakah dia sudah mengalami hipertensi paru. Juga yang lain ya, misalnya HIV itu juga bisa menyebabkan, meskipun prosentasenya sangat tinggi. Berarti mereka-mereka yang memiliki penyakit jantung bawaan atau memiliki penyakit jaringan ikat itu harus lebih ekstra ya, dan lebih aware untuk
terjadinya hipertensi paru? Mungkin kalau sudah mulai ada keluhan sesak gitu, kemudian mungkin biru, itu juga mesti diperiksakan. Ya, itu sudah sangat terlambat. Oh, sudah terlambat ya kalau udah sampai biru. Jadi ya. kira-kira kapan dari awal ya? Ya, karena kelainan jantung bawaan itu sudah ada sejak lahir. Jadi mestinya kita bisa melakukan pemeriksaan seawal mungkin. Ya. Jadi minimal eko ya. Eko, tapi eko juga sangat cukup advance ya sebenarnya. Kita bisa lebih maju lagi. Screeningnya mungkin dengan rekam jantung dulu. Oh iya. Rekam jantung, di mana di situ kita akan bisa menemukan adanya kelainan ya, dari rekaman jantung kita sudah bisa mendapatkan, karena tidak semua rumah sakit ada alat eko kan. Benar sekali. EKG di puskesmas pun kan ada, jadi bisa. Berarti screening awal untuk teman-teman yang di primary care ya, minimal dilakukan rekam jantung. Nanti di situ mungkin terlihat ada kelainan yang mengarah ke hipertensi paru, segera dikonsulkan ke kardiolog ya. Gitu. Kemudian kalau untuk tata laksananya sendiri gimana Prof? Kalau misalkan sudah tegak, oh ya nih saya hipertensi paru, kira-kira apa yang mesti dilakukan? Ya, jadi hipertensi paru itu ada 5 grup sebenarnya ya. Yang grup 1 yang disebut dengan hipertensi arteri paru, grup 2 itu hipertensi paru karena kelainan jantung kiri, yang ketiga karena kelainan paru, yang kemudian yang keempat itu karena penyakit paru obstruktif, yang kelima itu lain-lain. Nah, kalau untuk yang grup 2, grup 3 ya, karena kelainan jantung kiri maupun karena paru, ini pengobatannya sesuai dengan underlying disease-nya atau penyakit yang mendasari. Ya. Tetapi kalau yang grup 1 yang disebut dengan hipertensi arteri paru itu ada obat spesifik untuk PAH. Ya. Nah, yang sudah ada di Indonesia, di dunia itu sudah ada 13 macam. Banyak sekali ya, tapi yang di Indonesia aja yang baru ada 4, yang 3 sudah masuk BPJS karena mayoritas sekarang pasien kita BPJS ya, Dokter Anin. Benar sekali. Nah, jadi yang 3 ini sudah masuk BPJS, yang 1 ini belum masuk BPJS. Ya, obatnya sudah ada. On the way ya, mudah-mudahan ya Prof. Ya, moga-moga on the way karena obatnya sangat mahal ya. Jadi mungkin untuk sebagian besar pasien-pasien di Indonesia tidak bisa akses obat. Tapi ya jangan khawatir, berarti teman-teman asal punya asuransi ya, asuransi negara bisa ke cover ya, minimal 3 dari 4 itu bisa tertanggung, jadi nggak usah khawatir gitu. Baik Prof, kalau prognosisnya sendiri atau kayak kedepannya gimana? Biasanya yang ditanyakan oleh pasien-pasien tuh seperti itu. Ini apakah saya harus minum obat seumur hidup atau nanti gimana nih, apakah nanti saya boleh hamil nggak nih, atau kurang berapa tahun lagi nih hidup saya? Biasanya itu yang ditanyakan. Ya, terima kasih. Jadi tergantung penyebabnya ya tadi, karena meskipun dia grup 1 itu dia penyebabnya macam-macam ya. Ini yang paling baik itu adalah kalau penyebabnya kelainan jantung bawaan. Yang jantung bawaan tetap kita akan ngetes kelainan jantung bawaannya itu sudah seberapa jauh dia mengalami komplikasi hipertensi paru. Nah, kalau dia bisa kita obati, mungkin pada suatu hari kelainan jantung bawaannya bisa dikoreksi. Tetapi kalau datangnya sudah sangat terlambat, dan dia harus pengobatan seumur hidup. Ya, kalau dia tidak diobati, ini biasanya survivalnya atau angka harapan hidupnya sekitar 2 tahun dari diagnosis. Ya, tetapi kalau dia diobati, dia masih cukup panjang. Ya, dan terutama dia paling baik sebenarnya kelainan jantung bawaan ya. Kalau untuk penyakit jaringan ikat seperti lupus, skleroderma ini prognosisnya lebih tidak baik. Ya, baik. Jadi tetap ya kuncinya adalah deteksi sedini mungkin sehingga bisa diketahui waktu stage hipertensi parunya itu belum terlalu berat sehingga bisa sesegera mungkin ditangani. Ya. Ada satu lagi mungkin yang mau saya sampaikan. Silakan Prof. Monggo. Jadi karena yang kami temukan itu mayoritas kelainan jantung bawaan, maka kami sudah ada program dari Pokja PH ya. Ini yang sudah kami inisiasi di Jogja. Ini screening pada anak sekolah.
Wah, luar biasa Ya, sekali. screening pada anak Usia sekolah, berapa itu Prof yang kelas di screening? satu. Kelas Kelas 1 satu SD. sekolah dasar ya, 6 SD ya? tahun. Ya. Ya. Kita mulai screening dengan rekam jantung dan dengan pengukuran saturasi oksigen. Ya nanti kalau dicurigai baru nanti, kan sekarang sudah bertahap-tahap. Ya. Nanti screeningnya sampai ke rumah sakit yang tertinggi untuk diagnosis pasti sampai ke tata laksana. Luar biasa. Memang sebenarnya yang paling penting juga selain selain kuratif juga preventif ya. Salah satunya tuh dengan screening awal. Ya, mudah-mudahan nanti bisa kerjasama dengan instansi terkait ya, seperti Sudah. Dinkes. Sudah ya. Sudah. Jadi bisa Sudah ada. di Jogja berarti sudah rutin ini ya, Sudah Prof. mulai Wah, luar biasa. Ya, nanti harapannya bisa menjadi Terjaring program. banyak nggak itu, Prof? Ternyata. Belum tidak Ada. banyak sih, tapi Tapi ada ya. ketemu, ya, karena kan insidennya kan 1 dari 8.000. Ya. Satu dari Jadi 8.000. kalau kita nggak yang proaktif, mungkin anak itu akan ketemunya nanti waktu udah terlambat. Dan seringkali dikelirukan dengan TBC pada anak-anak. Oh iya. Ya, kelainan jantung bawaan itu waktu kecil diobati sebagai TBC anak-anak, karena mirip gejalanya maupun gambaran ronsennya hampir sama. Iya. Jadi sering keliru gitu. Makanya kita screening seawal mungkin. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti daerah-daerah lain ini bisa terinspirasi ya, Prof, untuk melakukan screening awal di usia sekolah. Ya. Baik, saya rasa cukup. Sungguh-sungguh penjelasan yang sangat mencerahkan ya. Jadi hipertensi itu nggak hanya hipertensi sistemik yang seperti kita sudah biasa ketahui, tetapi juga ada hipertensi di arteri paru, yaitu hipertensi pulmonal yang orang jarang aware dan jarang tahu. Dengan penjelasan dari Prof, mudah-mudahan jika teman-teman di sini mungkin ada yang mengalami keluhan-keluhan terkait yang sudah dijelaskan Prof, bisa segera memeriksakan diri minimal ke Vaskes 1 yang Vaskes terdekat. 1 dulu Vaskes 1 dulu boleh. Bertahap. Baik, terima kasih Oke, atas penjelasannya Prof. terima kasih Sampai jumpa banyak. lagi di Asmiha Corner episode yang lain. Dah.